Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarh Al-Bidayah fi Ulum Al-Balaghati yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Dan Al-Balaghah di dalamnya ada 3 kitab. Yang pertama Ilmul Ma'ani dan Ilmul Bayan dan Ilmul Badi'. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran kita tentang Ilmul Ma'ani yang berisi tentang Al-Kalamu, kemudian Al-Qasru, lalu Al-Ijazu wal-Itnabu wal-Muzawah, dan terakhir sudah kita pelajari tentang Al-Waslu wal-Faslu. Lalu kita akan berpindah pada Ilmul Bayan. Ilmul Bayan juga berisi 4 pembahasan, yaitu tentang At-Tashbih, Al-Majazul Mursal, Al-Isti'arah, dan Al-Kinayah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita pelajari adalah tentang At-Tashbih. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan upaya kita memahami isi dari kitab ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. قال فضيلة الشيخ: الباب الأول التشبيه، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين أو أكثر لاشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة بينهما. الضابط الثاني: أركانه 4: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. الضابط الثالث: أشهر أنواعه 4: تشبيه مرسل وتشبيه مؤكد وتشبيه مفصل وتشبيه تمثيل. Beliau mengatakan bab pertama dari Ilmul Bayan adalah At-Tashbih. Artinya secara bahasa penyerupaan. Kaidah pertamanya, at-tashbihu adalah memadukan persamaan antara 2 hal atau lebih karena mereka memiliki kesamaan pada satu sifat atau lebih dengan suatu alat di antara keduanya. Ya, gampangnya tasbih adalah menyerupakan satu hal atau satu benda dengan hal lain atau benda lain karena mereka memiliki kemiripan dalam suatu hal. Atau kemiripannya itu ada beberapa hal, itu juga tidak masalah. Contohnya kalau kita bilang anta kal asadi fi syaja'ati, artinya kamu seperti singa dalam keberaniannya. Jadi kamu adalah yang kita miripkan dan asad itu yang kita serupakan dengannya, dan kafnya adalah ada tasbih tadi, alat untuk menyerupakannya, dan syaja'ah itu sisi persamaan. Jadi kamu sama singa itu mirip dalam hal apa? Mirip dalam hal keberaniannya. Gitu. Jadi kita menyerupakan kamu dengan singa. Nah, orang Arab itu kalau diserupakan dengan singa itu tidak marah gitu. Karena mereka lihat saya mirip sama singa dalam hal apanya gitu. Kalau dalam hal mukanya menyeramkan mungkin mereka marah, tapi biasanya seseorang yang dimiripkan dengan singa itu adalah dimiripkan dalam hal keberaniannya. Makanya dahulu ada kisah seorang khalifah yang didatangi oleh seorang penyair dari
badui gitu ya, yang tinggalnya di pedalaman. Di pedalaman itu penyair badui ini biasa melihat hanya onta, kambing, kuda, anjing gitu ya. Nah, maka ketika dia datang ke tempatnya khalifah, biasa para penyair itu datang ke tempat raja, kemudian menyenandungkan syair yang isinya pujian terhadap raja. Nanti kalau rajanya suka dengan syairnya, maka dia akan memberinya hadiah emas atau perak gitu ya. Nah, si penyair ini datang ke tempat raja dan mengatakan, anta kalbun fi hifadika lil wuddi. Anta kalbun, kamu seperti anjing dalam hal menjaga cintanya gitu. Oh, maka pengawalnya ketika disebut rajanya itu seperti anjing tidak terima, hampir mengeluarkan pedangnya untuk memenggal kepala orang ini gitu, karena dia pikir orang ini sedang mengejek raja nih gitu, sedang mencela raja gitu. Tapi untungnya rajanya itu paham bahwa jangan biarin gitu, ini maksud orang ini baik, dia pengen muji saya tapi dia belum tahu caranya, karena dia memang biasanya tinggal di pedalaman yang biasa dilihat ya anjing, onta, kambing gitu ya. Maka raja mengganti hukumannya dengan cara hukum dia untuk tinggal di istana kita selama 1 bulan. Lalu kita lihat ada perubahan enggak. Nyata benar, ketika sudah tinggal di istana selama 1 bulan, maka syairnya berubah. Yang tadinya menyebutkan nama hewan-hewan yang mungkin secara kita dengarnya itu kurang bagus gitu ya, seperti kamu seperti anjing, kamu seperti kambing gitu kan ya, kurang pas disampaikan kepada raja gitu. Maka ketika dia sudah tinggal di dalam sana selama 1 bulan, dia melihat tempat-tempat yang indah, dia melihat pelayan-pelayan yang cantik gitu ya. Maka syairnya berubah, dari menyebutkan nama hewan yang seperti anjing, kambing dan sebagainya, dia menyebutkan ayunul muha, mata-mata para kijang gitu. Maksudnya adalah mata-mata gadis-gadis yang cantik itu, budak-budak di kerajaan yang cantik-cantik matanya gitu. Wa ayunul muha bainur rusafati wal jisri, yang ada di antara rusafah dan jembatan gitu ya. Jalabnal hawa, mereka telah menarik cintaku, min haitsu adri wala adri, dari jalan yang aku tahu dan dari cara yang aku sendiri tidak tahu gitu. Jadi intinya kalau kita dimiripkan dengan sesuatu itu, kita tanya aja, saya mirip dengan hal itu dalam hal apa. Misalnya kamu seperti rembulan, itu jangan langsung tersinggung, jangan kira saya dimiripin sama rembulan karena mungkin saya punya banyak jerawat gitu, atau muka saya banyak lubangnya gitu, enggak. Tapi dilihat kamu disamakan dengan bulan itu dalam hal apa. Misalnya kamu seperti bulan dalam keindahannya, atau kamu seperti bulan dalam ketinggian akhlaknya gitu ya. Itu bab 1 tentang makna tasbih, yaitu menyerupakan sesuatu dengan suatu hal lain karena memiliki persamaan. Kaidah kedua, rukun tasbih ada 4. Ada al-musyabbah yang diserupakan, ada al-musyabbah bihi yang diserupakan dengannya. 3, ada tasbih alat penyerupaan, dan yang keempat wajhus syabah, sisi keserupaan atau sisi kemiripannya. Pada contoh misalnya tadi, anta kal asadi fi syaja'ati, kamu seperti singa dalam hal keberaniannya, maka anta kita sebut sebagai al-musyabbah, dan kanya itu kita sebut sebagai nomor 3, ada tasbih. Dan al-asad kita sebut sebagai nomor 2, yaitu al-musyabbah bihi, dan fi syaja'ati itu wajhu syabahnya. Jadi anta musyabbah, ka ada tasbih, al-asadi al-musyabbah bihi, dan fi syaja'ati adalah wajhu syabahnya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke kaidah ketiga.
Macam tasbih yang paling masyhur ada 4. 1. Tasbihun mursal, itu ada tuh tasbihnya disebutkan. Kedua, tasbih muakkad, ada tuh tasbihnya dibuang. 3. Tasbih mufassal, wajhu syabahnya disebutkan. 5. Tasbih tamthil, wajhu syabahnya banyak. Ya, contoh tasbih al-mursal itu seperti ana kalma'i in raditu sofa'a. Nah, di sini ada tuh tasbihnya, yaitu huruf kaf. Ana kalma'i, ka-nya itu ada tasbih. Apa artinya? Kita akan jelaskan di slide selanjutnya insyaallah. Yang kedua, tasbih muakkad itu dibuang ada tuh tasbihnya. Jadi langsung huwa al-bahru ata'an. Huwa al-bahru ata'an. Biasanya kan kita bilang huwa kal bahri. Tapi kafnya di sini dibuang, maka tasbihnya tasbih muakkad. Kemudian ada yang ketiga adalah tasbih mufassal. Contohnya kalamuhu kaddurri husnan. Kalamuhu kaddurri husnan. Di sini disebutkan wajhu syabahnya yaitu husnan. Yang keempat, tasbih tamthil yang wajhu syabahnya banyak. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fid dhulumati la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, penjelasan contoh dari tasbih mursal tadi. Ana kalma'i in raditu sofa'a, saya seperti air jernihnya jika dalam keadaan senang. Kita lihat rukunnya. Tasbih mursal tadi adalah tasbih yang ada tuh tasbihnya disebutkan. Rukunnya, ana itu adalah al-musyabbah, kafnya adalah ada tuh tasbih, al-ma'i al-musyabbah bihi, dan sofa'an adalah wajhu syabahnya. Jadi di sini ada ka-nya, ada tuh tasbih, maka disebut sebagai at-tasbih al-mursal. Kita pindah ke contoh yang kedua tadi, contoh tentang at-tasbihul muakkad. Huwal bahru ata'an, dia bagaikan laut dalam hal pemberiannya. Dia bagaikan laut pemberiannya. Laut kan banyak ya, ngasih kita mutiara, ngasih kita ikan, ngasih kita cumi-cumi, airnya bisa dijadikan sebagai garam, dan ya kita bisa pindah ke negara lain pakai kapal lewat laut. Pokoknya banyak banget pemberiannya laut itu. Laut itu baik banget, makanya biasanya dipakai sebagai permisalan untuk kebaikan. Orang yang baik biasanya disamakan dengan laut. Huwal bahru ata'an. Di sini kita tidak lihat adanya kaf, tidak dibilang huwa kal bahri, tapi langsung huwal bahru. Nah, tasbih yang seperti itu disebut sebagai tasbih muakkad. Tasbih muakkad adalah tasbih yang ada tuh tasbihnya di bawah. Lalu kita lihat rukunnya. Huwa al-musyabbah, al-bahru al-musyabbah bihi, sofa'an wajhu syabah. Jadi tidak ada tuh tasbihnya. Semoga dipahami. Kita pindah ke contoh yang selanjutnya. Contoh tasbih mufassal tadi, kalamuhu kaddurri husnan. Ucapannya bak mutiara indahnya. Ucapannya seperti mutiara dalam hal keindahannya. Ya, di sini ada wajhu syabah. Tasbih mufassal adalah tasbih yang wajhu syabahnya disebutkan. Wajhu syabahnya adalah kata husnan. Kita lihat rukunnya. Kalamuhu itu musyabbah, ada ka-nya itu ada tuh tasbih, ad-durri al-musyabbah bihi, dan husnan adalah wajhu syabahnya. Ya, ini kalau ada husnan, ada wajhu syabahnya. Kalau wajhu syabahnya dibuang,
jika hanya disebutkan kalamuhu kadurri saja, kalamuhu kadurri, ucapannya seperti mutiara, tanpa kita sebutkan kemiripannya dalam hal apa, jadi ucapannya benar-benar mirip mutiara dalam segala hal gitu, maka jika hanya disebutkan kalamuhu kadurri tanpa disebutkan wajh syabahnya, ini majaz syabah, tasbihnya disebut sebagai tasbih al-mujmal. Sekali lagi, jika hanya disebutkan kalamuhu kadurri tanpa disebutkan kata husnannya, kalamuhu kadurri, maka itu disebut sebagai tasbih al-mujmal karena tidak ada wajh syabahnya. Mujmal itu artinya secara umum atau global, dan mirip secara umum, secara global. Tidak mirip dalam hal tertentu saja, tapi dalam segala hal atau kebanyakan halnya itu sangat mirip. Terakhir, penjelasan contoh tentang tasbih tamtsil. Tadi ada yang bilang tasbihu tamtsilin, ada yang menyebutnya at-tasbihu tamtsili gitu. Itu enggak masalah, penamaan saja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 17 dan 18, ini saya yakin teman-teman sudah hafal ayatnya, maka tidak saya cantumkan harokatnya. Dan salah satu strategi belajar bahasa Arab itu seperti itu. Jangan semua kata itu ditulis harokatnya, tapi kata-kata yang antum sudah tahu cara bacanya itu tidak usah ditulis lagi harokatnya. Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu, dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fid dhulumati la yubsirun, summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ini adalah perumpamaan orang-orang kaum munafikin ya. Mereka itu melihat hidayah seperti orang yang menyalakan api. Orang menyalakan api sekilas melihat cahaya yang bisa menerangi sekeliling mereka. Artinya orang-orang munafik itu tahu bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Mereka sudah melihat hidayah itu, akan tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari hidayah yang telah mereka lihat. Jadi dari hidayah itu mereka hanya dapat sedikit manfaat, tapi hidayah yang telah mereka lihat itu tidak mampu membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka terus menerus dalam kekufuran, pura-pura menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Ya, kita lihat rukunnya. Tadi tasbih tamsil itu adalah yang wajhu syabahnya banyak ya. Mathaluhum itu al-musyabbah, ka ada tu tasbih, alladzi istayqada nara sampai akhir ayat itu merupakan al-musyabbah bihi. Dan musyabbahnya, wajhu syabahnya itu tidak disebutkan. Jadi digambarkan secara umum perumpamaan mereka itu sama. Perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekeliling mereka, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Mereka menjadi tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi di sini sisi persamaannya seperti orang yang melihat hidayah itu seperti orang yang melihat api. Harusnya kalau punya api itu bisa melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Harusnya kalau mereka sudah mengetahui hidayah, mengetahui Islam, itu mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang berhak diibadahi, Allah ataukah patung-patung yang mereka sembah selama ini. Harusnya mereka tahu itu semua, tapi sayangnya hidayah yang telah mereka lihat itu tidak bisa membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menunjuki kita jalan yang lurus, yaitu jalan-jalannya orang yang
diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai ataupun jalannya orang-orang yang sesat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi sirati al-maghdubi 'alaihim wala sirati ad-dhalin. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan ilmu bayan yang pertama, yaitu tentang tasbih. Maka materi berikutnya insyaallah kita akan mempelajari bagian dari ilmu bayan yang selanjutnya, yaitu tentang al-majazul mursal. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.